Apel gelaran pasukan dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Maluku Utara berlangsung di lapangan Falsil Noweda. Upaya antisipatif diwujudkan dalam apel gelar pasukan dalam rangka latihan lapang penanggulangan bencana alam banjir di Maluku Utara. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Rabu 10 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari bumi Moluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Maluku Utara berlangsung di lapangan Falsil Noweda. Apel yang dimulai Selasa siang melibatkan berbagai unsur sebagai bentuk koordinasi upaya penanggulangan bencana. Apel gelar pasukan dalam rangka latihan lapang penanggulangan bencana alam banjir berlangsung di lapangan Falsil Noweda. Apel tersebut melibatkan TNI Polri, Basarnas, BNPB, Damkar, dan pegawai perwakilan pemerintah daerah. Apel yang dimulai Selasa siang berjalan dengan aman dan tertib. Didampingi Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, Pangdam 15 Patimura Putranto Gatot Srihandoyo memeriksa kelengkapan peralatan dan kesiapan personil yang akan mengikuti pelatihan penanggulangan bencana alam. Dalam sambutannya, Pangdam 15 Patimura menyampaikan, posisi Maluku Utara berada pada daerah yang rawan bencana geografis dan bencana hidrometeorologi. Khususnya di wilayah Weda, Halmahera Tengah, ancaman yang paling berbahaya adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor. Sehingga apel gelar pasukan yang dilaksanakan sebagai validasi krusial atas kesiapan operasional penanggulangan bencana. Kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka untuk penanggulangan bencana alam, dan yang kedua dalam rangka latihan Korem 152 dalam rangka penanggulangan bencana alam. Ya, jadi ini memang sudah masuk dalam program Kodam 15 Patimura, di mana di akhir tahun kita ada program kegiatan latihan terpadu. Ya, ini merupakan kelanjutan dari latihan yang sebelumnya, di mana kita laksanakan latihan Posko 1 di Makorem dengan materi yang sama, yaitu penanggulangan bencana alam. Sehingga hari ini dimulai untuk latihan aplikasi di lapangan, sehingga nanti Korem dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, dengan semua elemen terkait akan bersinergi sama-sama untuk melatih supaya ketika nanti memang kegiatan bencana alam terjadi, mereka sudah tidak lagi canggung, sudah tahu bagaimana berbuat untuk membantu masyarakat yang kena dampak bencana alam. Ya. Pangdam 15 Patimura menambahkan, apel gelar pasukan memiliki makna ganda, yaitu di satu sisi sebagai langkah pengecekan kesiapan personil dan di sisi lain sebagai penanda dibukanya latihan lapang penanggulangan bencana Korem 152 Bahabula. Pangdam 15 Patimura juga mengimbau agar peserta latihan lapang penanggulangan bencana alam dapat mengikuti dengan disiplin, bersemangat, dan penuh rasa tanggung jawab. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, Korem 152 Babula bersama dengan pemerintah daerah Halmahera Tengah melakukan upaya antisipatif terhadap ancaman bencana alam. Upaya antisipatif diwujudkan dalam apel gelar pasukan dalam rangka latihan lapang penanggulangan bencana alam banjir di Maluku Utara. Bencana alam yang kerap menimpa sejumlah daerah di Indonesia membuat setiap daerah melakukan berbagai tindakan antisipasi dalam penanggulangan bencana alam. Selasa siang, Korem 152 Bahabula bersama dengan pemerintah daerah Halmahera Tengah dan instansi terkait melaksanakan latihan lapang penanggulangan bencana alam banjir sebagai bentuk upaya untuk menangani dampak banjir yang terjadi di daerah Halmahera Tengah.
Ikram Malan Sangaji, Bupati Halmahera Tengah menyampaikan, mewakili pemerintah daerah Halmahera Tengah mensupport latihan lapang penanggulangan bencana alam, mengingat wilayah Halmahera Tengah kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana alam seperti banjir. Pelatihan penanganan bencana, dan kami berterima kasih kepada Pak Pangdam yang telah mengkoordinasi semua kegiatan ini. Dari pemerintah provinsi juga kami terima kasih. Kami pemerintah daerah memang sering mengalami banjir. Jadi alhamdulillah di 2023, 2024 juga terjadi banjir, dan 2025 sampai hari ini tanggal 9 Desember belum ada kejadian, mudah-mudahan bisa seterusnya. Sekali lagi kami pemerintah daerah mensupport penuh untuk kegiatan pelatihan ini. Dan ini mungkin baru kali ini untuk aplikasi di lapangan. Saya kira kita perlu kolaborasi lagi Pak Pangdam untuk memperluas dengan melibatkan kabupaten kota lainnya. Karena kalau terjadi banjir di wilayah Halmahera Tengah biasanya diikuti di Halmahera Selatan bagian timur. Sehingga kita sulit juga melakukan penanganan secara serentak. Kami terima kasih. Bupati Halmahera Tengah menambahkan, pelatihan untuk kesiapan dalam rangka penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan. Karena dengan adanya pelatihan nanti akan ada juga penyiapan sarana prasarana dan keahlian yang meningkat. Pelatihan penanggulangan bencana alam ini juga telah mengikuti SOP, terintegrasi dan tidak parsial. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, salah satu misi unggulan dalam birokrasi di Kabupaten Pulau Morotai adalah peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara lewat sistem absensi modern dan full control. Reformasi birokrasi di Kabupaten Pulau Morotai ditunjukkan melalui peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara lingkup pemerintah daerah Pulau Morotai yang terlihat pada apel Senin pagi. Apel digelar Pemda Morotai sebelum pukul 8 atau sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Konsistensi waktu apel ini berlaku setiap Senin, bahkan jika ada ASN yang datang terlambat, tidak diperbolehkan masuk ikut apel dan dilakukan evaluasi setelah apel pagi berlangsung. Asisten 2 Pemda Morotai Marwan Sidasi menjelaskan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati adalah peningkatan kedisiplinan dan mutu ASN dengan tujuan menciptakan kinerja maupun pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dan apel pagi itu seluruh ASN dan pimpinan OPD hadir karena program di pemerintah daerah dalam hal program Pak Bupati bahwa disiplin ASN itu perlu jadi dalam arahan apel pagi bahwa ASN di Kabupaten Pulau Morotai meningkatkan etos kerja untuk ASN di Kabupaten Pulau Morotai. Langkah awal yang kami lakukan adalah disiplin apel pagi dan apel sore. Jadi disiplin apel pagi dan apel sore ini merupakan salah satu program prioritas untuk mengukur sejauh mana ASN itu melakukan aktivitas bekerja. Kedisiplinan ASN diberlakukan pada setiap apel pagi dan sore dari hari Senin hingga Jumat dengan absensi digital yang dikontrol langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemda Morotai. Kedisiplinan ini berlaku untuk seluruh ASN atau PNS di semua kecamatan, bahkan untuk jabatan fungsional seperti guru dan tenaga medis di setiap sekolah dan puskesmas. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin Elmadilus melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial.
yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saudara, penyelenggaraan Bazar UMKM oleh perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha. Omset yang meningkat membuat pelaku UMKM berharap kegiatan bazar dapat digelar lebih sering sebagai ruang promosi dan penguatan ekonomi lokal. Pelaksanaan Bazar UMKM yang digelar di Taman Nukila Kota Ternate pada Minggu pagi terbukti membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pelaku UMKM melaporkan peningkatan omset selama kegiatan berlangsung. Salah satu pelaku UMKM, Dewi, menuturkan ia harus menyediakan kembali kuliner miliknya karena sudah habis terjual. Alhamdulillah pembelinya banyak, kehabisan sampai ini stok lagi. Pakai harga normal, tadinya kan pakai harga diskon. Nah ini walaupun pakai harga normal juga masih pembelinya masih antusias untuk membeli. Alhamdulillah meningkat 2 kali lipat, 3 kali kayaknya. Iya. Harapan kedepannya mungkin akan dari pihak Kemenkeu rajin sering-sering adakan bazar kayak gini. Jadi kita dari pihak UMKM juga terbantukan, penghasilan juga lebih meningkat lagi. Para pelaku UMKM menyebut, bazar seperti ini sangat membantu mereka memperkenalkan produk, menjangkau pelanggan baru, serta meningkatkan pendapatan dalam waktu singkat. Melihat dampak positif tersebut, para pelaku UMKM berharap kegiatan bazar dapat digelar lebih sering dan terjadwal secara rutin. Mereka menilai bahwa ruang promosi seperti ini menjadi peluang penting untuk memperluas pasar, sekaligus mendorong keberlanjutan usaha, terutama bagi pelaku UMKM pemula. Dengan meningkatnya omset dan kesempatan promosi yang lebih luas, pelaku UMKM optimistis kegiatan bazar mampu memperkuat ekonomi lokal dan mempercepat kemajuan UMKM di Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha atau UMKM turut meramaikan Festival Literasi tahun 2025 dengan menghadirkan berbagai produk hasil olahan masing-masing seperti sirup pala, ikan abon, dan keripik singkong. Dalam rangka penguatan pelaku usaha UMKM, pemerintah Kota Ternate hadirkan sejumlah UMKM pada Festival Literasi yang berlangsung di Benteng Oranye pada Senin 8 Desember 2025. Menurut Ketua Panitia, terdapat 20 stand UMKM yang turut meramaikan Festival Literasi dengan berbagai produk hasil olahan masing-masing seperti sirup pala, ikan abon, dan keripik singkong, dan yang lainnya. Untuk festival pameran ini ada UMKM, pegiat literasi dari Taman Baca Masyarakat, kemudian ada dari pemenang lomba perpustakaan terbaik, ada 6 stand.
perpustakaan terbaik yang dilombakan kemarin. Ada berapa stand yang hadir Bu di hari ini? 20 stand yang hadir. Kan literasinya untuk ini produk-produk, macam-macam produk. Ada abon ikan, macam-macam olahan. Dari UMKM itu ada sirup pala, ada minuman sirup pala, manisan pala, olahan-olahan dari UMKM. Sementara itu, Mira selaku pelaku UMKM mengaku festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ternate memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Dengan adanya festival ini, ya saya merasa senang lah. Saya mendapat keuntungan dari produk saya yang saya bawa ini. Ada keripik pisang coklat dengan pisang manis sama singkong pedas dengan apa tadi? Amo. Harapan saya semoga bisa dijalankan ulang biar saya bisa menjual lagi di sini. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi bagi UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Ternate, kontributor TVRI, Sukri Basir, melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Saudara, pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Maluku saat ini tengah melakukan pengawasan dan pengamanan ketersediaan 9 bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2026. Pengawasan dan pengamanan dilakukan bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok dan pengamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat dalam posisi aman. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota melaksanakan pengawasan dan pengamanan kebutuhan pokok masyarakat.
Di Kota Ambon, pengawasan dan pengamanan sembako dilakukan Dinas Perindak Maluku dengan melibatkan instansi terkait. Mengawali pengawasan yang dilakukan Dinas Perindak Maluku bersama instansi vertikal telah melakukan pengawasan di sejumlah gudang distributor di Kota Ambon. Untuk hari kedua, selain gudang distributor, pengawasan yang sama juga dilakukan di sejumlah gerai modern di Kota Ambon Selasa pagi. Kepala Dinas Perindak Maluku, Yahya Kota menjelaskan, pengawasan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok maupun kualitas pangan olahan yang dijual. Yahya Kota berharap pengawasan yang dilakukan ini akan memberikan dampak positif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi kebutuhan pokok saat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026. Pelaksanaan pengawasan ini benar-benar kita melihat secara langsung perkembangan ketahanan bahan pokok maupun ketersediaan dari sisi harga serta kualitas pangan olahan tersebut. Nah, sejak kemarin sudah dilakukan pengawasan di beberapa gudang, yaitu gudang distributor Trisamudra dan gudang-gudang lainnya. Kemudian di hari ini ada di gerai modern, yaitu Oasis Poka, Wingkel dan lain sebagainya. Kemudian di hari ketiga nanti dilakukan kepada pasar tradisional Rumah 3, Waihoka, Paso, Batu Merah dan Mardika. Ini yang lokasi-lokasi yang kita tentukan untuk melakukan pengawasan. Diharapkan masyarakat bisa tenang menghadapi hari-hari besar keagamaan Nataru ini dengan ketersediaan bahan pokok sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk kebutuhan bahan pokok umumnya di Provinsi Maluku bisa bertahan 3 bulan ke depan. Selain gerai modern, pengawasan yang sama juga akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon Rabu besok. Saat melakukan pengawasan di pasar tradisional, tim yang dibentuk Dinas Perindak Maluku akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait ketersediaan 9 bahan pokok, barang kadaluarsa dan mengecek beras minyak goreng kemasan serta gula pasir sesuai takaran dalam kemasan yang dijual. Frida Raiman, Hamja Tomia melaporkan. Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memasuki tahap pembangunan fisik setelah melalui proses verifikasi aset desa dan penetapan lokasi yang memenuhi syarat. Proses pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Dampang telah memasuki pengerjaan pondasi sebagai dasar bangunan. Di Desa Dampang, lahan yang digunakan pembangunan Koperasi Merah Putih telah berstatus aset desa dan telah memenuhi kebutuhan ukuran 20 x 30 meter. Kepala Desa Dampang Muhardi mengatakan kedepannya Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perputaran ekonomi di desa. Bahwa berkaitan dengan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk Desa Dampang ini, alhamdulillah sudah berjalan. Ya, kami di pemerintah desa selama ini hanya mengetahui bagaimana kemudian progresnya, tetapi berkaitan dengan pelaksanaan yang kami tahu adalah dilaksanakan oleh PT Agrinas dengan pelaksana di lapangan yaitu TNI kan seperti itu yang kami pahami. Berkaitan dengan perencanaan kami tidak pernah tahu itu, tidak pernah melihat, apalagi berkaitan dengan rencana anggaran biaya. Dengan rampungnya verifikasi proses pembangunan berjalan sesuai rencana, lokasi Koperasi Merah Putih cukup strategis karena berada di tengah fasilitas publik. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 akan fokus terhadap upaya meningkatkan ketahanan pangan guna menekan angka kemiskinan. Hal ini merupakan momentum baik bagi para petani dan nelayan dalam meningkatkan hasil komoditi di bidang pertanian dan perikanan. Meskipun diperhadapkan berbagai keterbatasan, bukan menjadi alasan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan harus menjadi fokus utama di tahun 2026, mengingat di semua daerah diberlakukan efisiensi anggaran.
Dengan luasan 9.000 hektar lebih sawah di Toli-Toli yang hampir 80% diairi irigasi tersier, hingga saat ini proses tanam dan panen masih berlangsung di lapangan sehingga akan menambah stok beras yang ada, di mana sumber ini sebagai salah satu sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, sektor perikanan tidak kalah penting. Dinas terkait terus melakukan pendampingan dan memberikan bantuan kepada para nelayan berupa bantuan tangkap ikan. Saya sampaikan itu nyata program kita dan sekaligus program Bapak Presiden Astacita, Bapak Presiden. Saya kira ini yang harus menjadi catatan kepada kita semua. Artinya saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli memang adalah salah satu ini kami punya program. Pertumbuhan ekonomi itu lewat pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ini yang harus kita menjadi buah pikiran kita untuk bagaimana kita akan kembangkan ini. Supaya Toli-Toli ini tumbuh. Fokus utama Kabupaten Toli-Toli adalah memastikan pasokan pangan yang cukup, baik di sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Selain itu, jika hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan melimpah dan disertai harga tinggi, tentu akan berdampak pada masyarakat itu sendiri, di mana hal ini sebagai salah satu terobosan guna mengatasi tingkat kemiskinan di daerah ini. Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulteng, melaporkan. Berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Kamis 11 Desember 2025. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.